Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulani Alita dengan NIM 18233115. Prodi Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, dengan mata kuliah Etika Perpajakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang etika dalam mengambil keputusan. Etika dimulai jika manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan yang dibutuhkan akan refleksi itu dan kita rasakan, antara lain karena pendapat etis yang sering berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itu diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia tersebut. Materi yang pertama tentang pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah pendekatan filosofi. Seperti yang kita ketahui, filosofis adalah kerangka dalam berpikir kritis untuk mencari solusi dalam berbagai masalah. Jadi, jika pemikiran tidak secara kritis, maka itu tidak termasuk ke dalam pemikiran filosofis. Dan dalam pendekatan filosofis ini ada beberapa unsur yang terkait dengan pendekatan filosofis ini. Yang pertama adalah konsekuensialisme, utilitarisme, dan juga teologi. Yang kedua, deontologi, dan yang ketiga adalah etika kebajikan. Yang kedua adalah pendekatan 5 pernyataan. Pendekatan 5 pertanyaan ini merupakan pendekatan etis yang komprehensif yang dikembangkan oleh Graham Tucker pada tahun 1990. Untuk pengambilan keputusan ini diusulkan melalui 5 pertanyaan. Pendekatan ini bersifat operasional dan dirancang untuk memfokuskan proses pengambilan keputusan pada relevansi isu tertentu untuk organisasi dan pengambilan keputusan yang terlibat. Yang ketiga adalah pendekatan standar moral. Pendekatan ini dibangun oleh Velasquez pada tahun 1992 untuk menganalisis dampak stakeholder dan juga dibangun langsung pada 3 kepentingan mendasar dari stakeholder itu sendiri. Pendekatan ini menawarkan sebuah kerangka yang lebih cocok untuk pertimbangan keputusan yang memiliki dampak signifikan di luar kooperasi dan juga kerangka kerja 5 pertanyaan. Pendekatan keempat adalah pendekatan Pastin yang ditemukan oleh Pastin pada tahun 1986. Menggunakan konsep etika aturan dasar untuk mengungkapkan perasaan, gagasan bahwa individu ataupun organisasi memiliki aturan-aturan dasar ataupun nilai-nilai yang fundamental yang mengatur perilaku mereka atau perilaku yang diinginkan oleh manusia lainnya. Materi yang kedua adalah peran pemimpin dalam mengambil keputusan. Dalam suatu organisasi selalu melibatkan beberapa orang yang saling berinteraksi secara intensif. Interaksi tersebut disusun dalam suatu struktur yang dapat membantu dalam usaha pencapaian tujuan bersama. Agar pelaksanaan kerja dalam organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka dibutuhkan beberapa sumber perlengkapan, metode kerja, bahan baku, dan juga yang lainnya. Peran pemimpin dalam mengambil keputusan adalah sentral dan juga strategis. Salah satu fungsinya adalah fungsi manajemen. Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa decision maker memiliki gaya tersendiri. Biasanya gaya kepemimpinan dimiliki oleh pemimpin dan ada beberapa yang sering menjadi pola dalam mengambil keputusan. Dan sering sekali seseorang manajer menggunakan 2 atau 3 gaya dalam mengambil keputusan sebagai manajer ataupun pimpinan. Informasi yang sama akan dievaluasi dan diambil keputusan dengan gaya kepemimpinan yang berbeda. Secara keseluruhan, analisis gaya pembuat keputusan seorang pemimpin dalam suatu organisasi dapat mengambil keputusan yang tepat, menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan berbagai pertimbangan yang telah diperhitungkan secara matang. Untuk materi yang ketiga adalah kepemimpinan yang beretika. Kepemimpinan yang beretika merujuk pada watak, perilaku, dan juga pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepemimpinan yang mengedepankan teladan, penguatan, dan juga komunikasi untuk memotivasi karyawan agar dapat mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai moral dan juga norma yang beraturan. Dan di dalam kepemimpinan atau di organisasi, kepemimpinan beretika berperan penting dalam meningkatkan dan juga menjaga kualitas integritas organisasinya. Dan kepemimpinan beretika perlu dilakukan dalam rangka membawa perubahan yang berkelanjutan di tengah lingkungan politik dan sio-budaya yang menantang seperti di Indonesia, tapi tidak ada jaminan bahwa hal tersebut akan tercapai. Temuan dan juga kajian yang penelitian ilmiah mengkonfirmasi pentingnya kepemimpinan yang berkaitan untuk mewujudkan organisasi yang beretika dan juga berintegritas, agar integritas dapat
tertanam dalam kehidupan setiap organisasi, maka kehadiran manajemen eksekutif yang mampu menjadi teladan dan juga menunjukkan komitmen terhadap program integritas di organisasi ini sangat mutlak dan diperlukan. Pemimpin membutuhkan hak otonom untuk membangun dan juga menerapkan program integritas ini bagi setiap organisasinya, dan mereka perlu memberikan keberanian moral untuk tetap bertahan di bawah tekanan pemangku kepentingan. Dan pemimpin juga harus serius mendukung dan juga melindungi organisasi agar mampu memutus mata rantai konflik kepentingan yang dapat mengarah pada satu dan hal lain yang tidak diinginkan. Dalam materi yang keempat adalah pengambilan keputusan dalam bidang perpajakan. Untuk mengambil keputusan dalam bidang perpajakan ini adalah baik itu Direktorat Jenderal Pajak atau pimpinan dalam bidang perpajakan harus mengambil keputusan yang baik dan benar, gunanya untuk mendeteksi bagaimana kemungkinan perpajakan ke depannya agar menjadi lebih baiknya. Untuk contoh kasusnya, yaitu yang pertama, saat ini sering terungkap banyak kasus tentang fenomena-fenomena pembuat keputusan tidak etis seperti keputusan konsultan pajak untuk membantu wajib pajak melakukan penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus pemalsuan yang dilakukan oleh konsultan pajak. Konsultan pajak ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan vonis 8 bulan penjara dan denda 664 juta subsidiar kepada 1 bulan dan 1 bulan kepada terdakwa Usman Aprianto dan juga Ahmad Siddiq Prasetyo terkait penggelapan pajak. Putusan yang dijatuhkan oleh pajak CVTJ tersebut telah direndahkan atau dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 1 tahun penjara dengan denda 664 juta kepada subsidiar selama 2 bulan. Kedua terdakwa tetap ditahan dan diwajibkan membayar sekitar 5.000 dalam subsidiar selama 2 bulan. Dalam putusannya, majelis hakim menilai perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian negara, dan keduanya dinilai bersalah dan sah melakukan tindakan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 39. Keduanya terdakwa dinilai mengetahui adanya transaksi, baik itu pemasukan maupun pengeluaran yang dilakukan perusahaan. Keduanya juga mengerti tentang 3 universitas dan juga perhitungan pajak. Namun dalam surat pemberitahuan atau SPT melaporkan secara nihil. Dalam kurun waktu 2009 dan 2010 selama 1 tahun tidak ada pembetulan yang dilakukan oleh kedua terdakwa. Keduanya bahkan memegang administrasi pajak sehingga tindakan terdakwa dinilai memenuhi unsur hukum, yaitu sengaja membuat SPT tidak benar, menimbulkan kerugian negara dan juga melakukannya secara berulang kali. Dan mengenai pelanggaran etika konsultan pajak tersebut menimbulkan keprihatinan terhadap kurangnya penerapan etika pada profesi dan juga pengambilan keputusan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.